Alah Anies, kamu tidak usah memikirkan hal-hal yang semacam itu. Kamu akan mendapatkan hal yang jauh lebih besar dan hal yang jauh lebih tinggi daripada saya. Pertemuan saya dengan calon-calon presiden Indonesia. Tidak ada hal yang bersifat mitis atau gaib di dalam pertemuan ini. Tetapi di dalam beberapa hal itu menimbulkan suatu perkembangan tertentu dari calon-calon presiden yang berbicara dengan saya. Mereka yang bercakap-cakap dengan saya itu memang muncul ke permukaan menjadi tokoh publik, dan di dalam beberapa hal seperti terlihat pada Kiai Abdurrahman Wahid, pada Susilo Bambang Yudhoyono maupun Jokowi, mereka mencapai puncak dari karir politiknya. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Kali ini maafkanlah saya mau bercerita tentang hal yang bersifat pribadi, tentang pertemuan saya dengan calon-calon presiden Indonesia. Tidak ada hal yang bersifat mitis atau gaib di dalam pertemuan ini, tetapi di dalam beberapa hal itu menimbulkan suatu perkembangan tertentu dari calon-calon presiden yang berbicara dengan saya, baik langsung atau tidak langsung. Tetapi ini juga sebuah cerita yang tentu saja sangat biasa. Seperti yang pernah saya ceritakan beberapa saat lalu, juga sebenarnya serialnya itu saya tulis sebagai status di Facebook. Kiai Abdurrahman Wahid pada 1991 pernah menginap di rumah saya, rumah kontrakan maksud saya, di Clayton, Monash University. Ketika itu saya masih menjadi mahasiswa pasca sarjana di jurusan sejarah, Department of History. Saya belajar di Monash University itu di bawah bimbingan seorang sejarawan terkenal, yaitu MC Reclef. Kita ketahui karya-karyanya sangat banyak tentang Indonesia. Nah, atas saran dari Muhammad Sobari yang lebih dulu belajar di Monash University, maka saya menyewa rumah yang agak besar untuk menampung kedatangan Kiai Abdurrahman Wahid dan istrinya, yaitu Mbak Siti Nuriyah. Jadi Kiai Abdurrahman Wahid dan istrinya menginap atau tinggal di rumah saya selama 3 pekan. Nah, tentu kemudian saya punya kesempatan banyak untuk bercakap-cakap dengan Kiai Abdurrahman Wahid, di samping tentu menjadi tuan rumah ketika kemudian tamu-tamu Kiai Abdurrahman Wahid dalam jumlah yang besar. Maksud saya memang besar jumlahnya untuk ukuran rumah saya itu, sekitar 15 atau 20 bahkan mungkin sampai 30 orang
yang datang ke rumah untuk mengunjungi Kiai Abdurrahman Wahid. Tetapi di sela-sela itu ada waktu yang sunyi, di mana saya kemudian bisa bercakap-cakap dengan Kiai Abdurrahman Wahid. Waktu itu saya ingat pada 1991 itu Kiai Abdurrahman Wahid bercerita bahwa dia itu ditawari untuk menjadi wakil presiden. Siapa presidennya? Tentu saja di dalam perspektif awal 1990-an itu adalah Soeharto. Gitu. Lalu kemudian Kiai Abdurrahman Wahid setelah mendengar tawaran itu, dia memberikan tanggapan, nanti dulu, kata Kiai Abdurrahman Wahid. Lalu kemudian saya memberikan respons, tanggung Cak Dur. Saya memang memanggil Kiai Abdurrahman Wahid itu sebagai Cak. Jadi dulu ada tokoh yang lebih awal muncul ke publik, seorang pemikir besar juga, dan juga berasal dari Jombang, adalah Nurcholish Madjid. Sebagai senior, kami memanggil Nurcholish Madjid sebagai Cak Nur. Dan karena kata Gus pada waktu itu belum dikenal, maka ketika Kiai Abdurrahman Wahid tampil di pertengahan 1970-an ke panggung publik, maka kami memanggil Kiai Abdurrahman Wahid itu sebagai Cak Dur. Jadi samalah dengan Cak Nur atau Cak Nurcholish Madjid. Itulah yang kemudian saya pertahankan di dalam memanggil Kiai Abdurrahman Wahid. Jadi saya ulang cerita saya katakan kepada Kiai Abdurrahman Wahid, tanggung Cak Dur, lebih baik jadi presiden. Lalu kemudian tentu saja perkembangan kian lama, pada waktu itu kian kita tidak tahu. Lalu kemudian muncul reformasi. Nah, ketika reformasi itu pada 1998 saya diwawancarai oleh majalah Gatra. Pada waktu itu saya katakan atau saya buat analisa bahwa di dalam situasi di mana negara lemah, maka para pemimpin-pemimpin rakyatlah yang akan tampil dominan. Nah, Kiai Abdurrahman Wahid pada waktu itu masih memimpin NU, menjadi ketua umum, pengurus besar Nahdlatul Ulama, dengan latar belakang masa yang begitu besar. Maka saya katakan bahwa Kiai Abdurrahman Wahid di dalam situasi di mana negara lemah itu akan mengambil peran yang paling menonjol. Pada waktu itu kepada Gatra, majalah Gatra, saya katakan bahwa Kiai Abdurrahman Wahid itu menginginkan dirinya itu menjadi presiden, gitu. Jadi nanti para pecinta bangsa Indonesia dan demokrasi itu bisa melihat apa yang tercatat di dalam majalah Gatra pada 1998 itu, di mana saya telah mengatakan Kiai Abdurrahman Wahid itu akan menjadi presiden. Dan di dalam faktanya kemudian kita lihat di akhir tahun 1999 Kiai Abdurrahman Wahid terpilih menjadi presiden. Lalu kemudian ada kisah lanjutannya
Tetapi bukan kisah lanjutan tentang Kiai Abdurrahman Wahid, melainkan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 2001, Susilo Bambang Yudhoyono, waktu itu dia belum menyingkat namanya menjadi SBY, itu ditunjuk menjadi Mentanben, Menteri Pertambangan, oleh Kiai Abdurrahman Wahid. Mentamben sekarang ini menjadi ESDM. Nah, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Pertambangan itu meminta saya menjadi penasehat sosial budaya bagi kebijakan-kebijakan energi yang akan dibuat. Nah, di dalam sebuah pertemuan saya katakan kepada Susilo Bambang Yudhoyono, saya katakan, Mas, saya memang memanggil dia Mas pada waktu itu. Mas, saya katakan, Anda bisa menjadi pemimpin nasional. Gitu. Kenapa saya mengatakan dia bisa menjadi pemimpin nasional? Dasarnya adalah survei yang saya lakukan di Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha yang saya bersama lainnya dirikan. Saya melakukan survei pada 1998 dalam situasi yang krisis pada waktu itu, dan Habibie telah menjadi presiden, untuk mencari siapa yang paling layak dilihat oleh rakyat yang bisa menjadi presiden. Lalu jawaban yang paling menonjol di wilayah Jawa pada waktu itu dalam survei tersebut adalah Tri Sutrisno, mantan Panglima TNI dan mantan Wakil Presiden sebelum B.Y. Habibie. Ketika dilanjutkan, kenapa Tri Sutrisno, lalu kemudian dijawab oleh rakyat, karena Tri Sutrisno itu berbadan besar, tinggi, lalu kemudian senang tersenyum dan ramah. Nah, gambaran yang saya peroleh dari rakyat itulah yang kemudian saya proyeksikan kepada Susilo Bambang Yudhoyono. Inilah dasar saya mengatakan kepada Susilo Bambang Yudhoyono dengan mengatakan, Mas, Anda bisa menjadi pemimpin nasional. Mulai sekarang saya usulkan Anda mulai belajar dunia pewayangan. Lalu kemudian Susilo Bambang Yudhoyono itu menatap saya dengan tajam dan kemudian bertanya, kenapa harus wayang? Saya jawab, karena wayang itu adalah produk kesenian yang sangat digemari oleh rakyat Jawa. Dan karena rakyat Jawa itu adalah mayoritas dari penduduk Indonesia, maka dengan pengetahuan wayang yang Anda miliki, Anda akan jauh lebih bisa berkomunikasi dengan rakyat. Kembali kemudian Susilo Bambang Yudhoyono itu menatap saya dengan tajam, lalu kemudian berkata, saya sependapat dengan Anda. Saya bertanya karena saya ingin supaya pendapat kita ini bisa sama dan dikukuhkan. Redaksinya tentu tidak seperti itu persisnya, tetapi kira-kira itulah
yang saya ingat gitu. Lalu kemudian saya memberikan buku saya yang terbit pada 1986 oleh Gramedia. Judul buku saya itu adalah Refleksi Paham Kekuasaan Jawa di dalam Indonesia Modern. Apa yang kemudian dikatakan oleh Susilo Bambang Yudhoyono? Ya, kata Susilo Bambang Yudhoyono, saya akan maju, tetapi tidak sekarang. Saya ingat sekali, dia menunjuk ke atas, tidak sekarang. Sekarang yang dimaksud itu adalah pada tahun 2001. Nah, pada waktu itu, pada tahun 2001 itu, presidennya adalah Kiai Abdurrahman Wahid. Jadi, di dalam penafsiran saya, ketika dia menuju ke atas itu, 2001 itu, dia tidak ingin mengganggu posisi dari Kiai Abdurrahman Wahid. Dan kemudian kita tahu pada 2004 Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah meringkas namanya menjadi SBY itu maju menjadi calon presiden yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun juga, bahkan oleh Tri Sutrisno. Dalam sebuah buku yang saya baca, ketika kemudian ya ada usaha untuk mencegah kemunculan SBY sebagai calon presiden di hadapan Tri Sutrisno, SBY mengatakan bahwa saya telah memakai baju perang saya, dalam pengertian lain bahwa dia telah siap dan bertekad untuk menjadi presiden tanpa ada keinginan untuk mundur lagi. Nah, Tri Sutrisno konon pada waktu itu memang dipujuk. Saya tidak tahu siapa yang membujuk, ya. Tetapi ya, untuk ya mengingat bahwa ya atasannya yaitu mantan Panglima TNI yaitu Jenderal Wiranto itu juga ya telah menyatakan diri untuk maju menjadi presiden. Gitu. Itulah sebabnya terjadi pertemuan di rumah Tri Sutrisno. Tri Sutrisno tentu saja pada waktu itu, bahkan sampai sekarang, itu dianggap sebagai senior dari para jenderal. Gitu. Tetapi sekali lagi, Susilo Bambang Yudhoyono ya, mengatakan, saya sudah memakai baju perang dan tidak mungkin saya mundur. Gitu. Kita tahu kemudian, walaupun berhadapan dengan Megawati Soekarno Putri, incumbent presiden ya pada waktu itu, yaitu pada tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Yusuf Kala itu mampu memenangkan pertarungan itu. Sekali lagi, ingin saya katakan bahwa ya pertemuan saya atau percakapan saya dengan Susilo Bambang Yudhoyono ketika dia menjadi Mentanben atau Menteri Pertambangan pada tahun 2001 itu tidak ada hubungannya dengan kemunculan Susilo Bambang Yudhoyono yang kemudian menjadi SBY itu tadi terpilih menjadi presiden pada tahun 2004. Nah, pertemuan saya dengan Joko Widodo suatu hari ya, lembaga yang saya pimpin, Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha, itu bekerja sama dengan Bank Indonesia menyelenggarakan sebuah seminar tentang perbankan di Surakarta atau Solo. Wali kota
pada waktu itu adalah Joko Widodo atau disingkat Jokowi. Jokowi kemudian memenuhi undangan saya menjadi salah satu pembicara di sana. Saya ingat ketika saya antar wali kota Jokowi pulang, saya melihat bahwa wali kota Jokowi itu naik sebuah kendaraan yang mirip Kijang. Apakah itu kendaraan yang dibuatnya sendiri? Saya tidak tahu. Maka kemudian, walaupun hubungan tidak akrab, tetapi saya dengan Jokowi itu sudah saling kenal. Suatu hari di Jakarta, saya bertemu kembali dengan Jokowi di dalam sebuah event peluncuran sebuah majalah. Nama majalah itu adalah Politik. Politik ditulis biasa, tetapi pakai C di belakangnya, tidak pakai S, jadi hanya Politik gitu. Nah, Jokowi persis duduk di samping saya, dan saya katakan kepada Jokowi sebagai wali kota ya pada waktu itu, saya katakan, Mas, gitu. Di dalam survei-survei yang dilakukan di Jakarta, Anda itu terlihat berpotensi menjadi orang nomor 1 di Jakarta. Dan ini saya katakan kepada Jokowi. Lalu kemudian Jokowi ya dengan sedikit terkejut, dia melihat ke arah saya dan kemudian mengatakan, begini, kata Jokowi, mana hasil surveinya? Nanti ya saya akan tunjukkan kepada Ibu Megawati. Gitu. Mungkin karena itu pula muncul simpati dari saya terhadap Jokowi. Maka ketika calon-calon presiden masih sedang dicari, terutama di kalangan PDI Perjuangan, pada Jumat 24 Mei 2013, yakni 1 tahun sebelum pemilu 2014, saya menulis di harian Kompas dengan judul Skenario Calon Presiden dalam Pemilu 2014. Di dalam tulisan saya di Kompas ini, saya berkata, hemat saya, demi membendung Prabowo, kalangan intelektual akan menskenariokan Jokowi maju menghadang. Meski masih harus diuji dalam memimpin Jakarta, popularitas Jokowi akan lebih mendongkrak dengan status capres dibandingkan sekedar jadi calon gubernur DKI. Lalu kemudian pada bulan Juni 2014, saya kemudian menulis di harian Jakarta Post yang untuk pertama kalinya saya ciptakan sebuah frasa apa yang saya sebut post-elite era national leader, seperti tertulis di Jakarta Post pada Juni 30, 2014, beberapa bulan sebelum pemilihan 2014 itu berlangsung. Dan tentu saja tidak ada kelanjutannya, tetapi kemudian kita lihat Jokowi pada 2014
itu tampil menjadi calon gubernur dan terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta. Ini ya sekali lagi bukan sebuah peristiwa mitis, dan tentu saja keterpilihan Jokowi sebagai gubernur Jakarta tidak ada hubungannya dengan percakapan saya sebelumnya di dalam event peluncuran majalah yang bernama Politik itu. Oke, nah selanjutnya ada persinggungan saya, tidak terlalu banyak sebenarnya, dengan salah satu kontestan presiden pada tahun 2024 ini, yaitu Ganjar Pranowo. Suatu hari, ya, nanti akan saya perlihatkan percakapannya melalui WA. Saya datang ke Semarang, lalu kemudian saya katakan kepada Ganjar Pranowo, tentu melalui WA, bahwa saya telah sampai ke Semarang dan saya minta izin karena Anda adalah kepala suku di sini. Lalu kemudian dalam hal yang lain, supir taksi yang mengantarkan saya ke hotel itu bercerita tanpa saya minta, bahwa ceritanya dia memuji kinerja dari Ganjar Pranowo sebagai gubernur Jawa Tengah. Gitu. Dia memuji, dan kemudian saya sampaikan pesan kepadanya, kepada Ganjar maksud saya, ini pujian bukan datang dari saya, melainkan dari rakyat kebanyakan. Lalu kemudian Ganjar membalas, Ganjar Pranowo maksud saya, membalas WA saya dengan mengatakan selamat datang di Semarang. Gitu. Dan kemudian ketika ya, saya menulis di Harian Kompas tentang Megawati dengan judul Perempuan Terkuat di Dunia, Ganjar Pranowo itu mengirimkan ya PDF dari tulisan itu, sambil kemudian kalau saya tidak salah ingat mengacungkan jempolnya di situ gitu. Dan memang ya suatu pesan saya mungkin lebih awal dari yang saya ceritakan sebelumnya, dari peristiwa-peristiwa yang saya ceritakan sebelumnya, itu ada satu pesan yang saya sampaikan kepada Ganjar Pranowo yang tidak dibalas, hanya dibaca saja, yaitu ketika saya katakan, Anda sudah siap menjadi presiden? Ganjar sekali lagi tidak menjawab pertanyaan saya gitu. Tetapi kemudian kita lihat ya, oleh proses tertentu ya, proses yang panjang, yang ya dalam sebuah diskusi saya beri cap ya bahwa Ganjar Pranowo ya create his own political opportunity, bahwa Ganjar Pranowo menciptakan sendiri peluang politiknya, itu kemudian diputuskan oleh Megawati Soekarno Putri, pemimpin puncak Partai Demokrasi Indonesia, menjadi calon presiden dari partai besar itu. Oke. Yang terakhir adalah cerita tentang pertemuan saya dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan tentu saja sudah saya kenal sejak dia mahasiswa
walaupun mungkin ya saya mengingat nama itu di Banda Aceh pada 1992. Pada tahun itu saya sedang melakukan penelitian untuk penulisan tesis saya di Monash University. Suatu hari atau lebih tepat suatu pagi ya, saya diundang oleh gubernur untuk makan pagi bersama dengan ya, atau untuk menghormati Yub Ave. Nah, saya tidak tahu kenapa ada MH Ainun Najib di Banda Aceh pada waktu yang sama. Yang jelas saya bertemu dengan MH Ainun Najib pada event makan pagi itu di ya, kediaman resmi Gubernur Aceh, yaitu Ibrahim Hasan. Nah, saya tidak tahu konteksnya, tetapi Yub Ave, kalau saya tidak salah, dia adalah pada waktu itu Dirjen Kebudayaan, itu memuji Anies Baswedan sebagai mahasiswa yang cerdas dan seterusnya gitu. Nah, sejak itulah kemudian saya mengingat nama Anies Baswedan. Dia kemudian ya telah mengikuti ya studi di Amerika Serikat, dan kemudian kita ketahui ya pulang pada 1995 dengan gelar PhD di dalam ya ringkasnya politik ekonomi. Nah, ketika kemudian Yusuf Kalla menjadi wakil presiden di dalam periode pertama kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, maka saya dengan Anies Baswedan itu diundang untuk menjadi salah satu anggota tim perdamaian konflik Thailand Selatan. Saya ingat ya acara itu atau acara pertemuan antara pemimpin Thailand Selatan atau Patani dengan ya kelompok militer dari Thailand itu berlangsung pada bulan puasa di Istana Bogor. Inilah yang kemudian mau saya ceritakan. Jadi sebagai anggota tim, saya dengan Anies Baswedan itu berangkat pada sore harinya setelah buka puasa. Turut serta bersama kami itu adalah beberapa orang dari Kementerian Luar Negeri. Apa yang kemudian terjadi setelah mereka datang, ya rupanya menginspeksi berbagai hal ya, yang kemudian sebagai persiapan pelaksanaan proses perundingan perdamaian pada pagi harinya. Jadi malam sebelum acara, saya bersama Anies Baswedan sudah datang ke Istana Bogor, tempat acara perundingan perdamaian antara pemerintah Thailand dengan pihak Patani atau Thailand Selatan. Di samping saya dan Anies Baswedan itu ikut juga serta Profesor Joherman Shah Johan, seorang deputi dari kantor wakil presiden, lalu juga seorang dirjen dari Kementerian Luar Negeri, yaitu Destra Percaya, bersama dengan ya mungkin ya stafnya. Nah, apa yang terjadi? Ternyata baik Joherman Shah Johan
maupun Destra Percaya dan kawan-kawannya tidak menginap. Mereka pulang ke Jakarta mungkin karena merasa Jakarta Bogor itu cukup dekat. Maka yang tinggal pada malam itu di Istana Bogor yang begitu besar hanya saya dengan Anies Baswedan. Anda bisa bayangkan istana yang begitu besar itu hanya dihuni oleh saya dan Anies Baswedan. Maka kemudian karena itu berlangsung pada bulan puasa, saya ajak Anies Baswedan. Saya katakan, Anies, ayo kita sembahyang taraweh gitu. Anies menyetujui, lalu kemudian saya bertindak sebagai imam. Tapi saya hanya menjadi imam salat Isya. Untuk kemudian salat tarawehnya saya persilahkan Baswedan menjadi imam. Itulah pengalaman saya dengan Anies Baswedan di malam pertama kami menginap di Istana Bogor yang besar itu. Nah, hari berikutnya tentu acara berlangsung. Wakil Presiden Yusuf Kalla langsung memimpin proses perundingan itu. Ada, saya lihat seorang jenderal dari pemerintahan Thailand, lalu kemudian ada beberapa orang yang mewakili Patani di wilayah selatan Thailand yang berkonflik pada waktu itu. Nah, yang kemudian terjadi adalah bahwa pada malam berikutnya Wakil Presiden Yusuf Kalla itu meminta saya dan Anies Baswedan untuk melanjutkan perundingan dengan pihak Patani. Jadi pada waktu itu ya, saya dan Anies Baswedan itu berusaha merundingkan dan merumuskan kesepakatan. Jadi konsep kesepakatan yang akan dibacakan di dalam pertemuan esok harinya. Gitu. Nah, apa kesepakatan itu tidak perlu saya bicarakan di sini. Tetapi yang saya bicarakan adalah sebelum keberangkatan saya, pihak ya Patani itu tinggal di hotel tersendiri, lalu kemudian pihak pemerintah Thailand itu tinggal di hotel yang tersendiri pula. Nah, untuk itu ya kami harus keluar dari istana. Gitu. Barulah kemudian ketika mau berangkat, saya memanggil supir saya. Supir saya datang dengan mobil Honda Accord pada waktu itu berwarna hitam. Ketika melihat mobil itu, Anies Baswedan langsung berkata kepada saya, "Waduh Bang, saya ingin sekali punya mobil seperti ini." Maksudnya mobil seperti yang saya miliki, yaitu Honda Accord berwarna hitam. Saya tidak tahu apakah karena Accordnya atau karena warna hitamnya yang diinginkan oleh Anies Baswedan gitu. Tetapi saya kemudian berkata kepada Anies, "Alah Anies, kamu tidak usah memikirkan hal-hal yang semacam itu. Kamu akan mendapatkan hal yang jauh lebih besar dan hal yang jauh lebih tinggi daripada saya." Dan benar saja kemudian Anies Baswedan muncul menjadi Menteri Pendidikan, kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta sejak 2017 sampai 2022 dan kini menjadi salah satu kontestan di dalam ya perjuangan mencapai
job kepresidenan di Indonesia pada tahun 2024 ini. Sekali lagi, saya ingin mengatakan bahwa seluruhnya itu tidak ada hubungannya dengan pertemuan saya, ya, dengan tokoh-tokoh yang telah saya sebutkan tadi, gitu. Tetapi, ya, secara kebetulan, ya, mereka yang bercakap-cakap dengan saya itu memang muncul ke permukaan menjadi tokoh publik, dan di dalam beberapa hal seperti terlihat pada Kiai Abdurrahman Wahid, terlihat pada Susilo Bambang Yudhoyono maupun Jokowi, mereka mencapai tahap-tahap puncak dari karir politiknya. Maka saya sudahi cerita saya hanya bisa berdoa semoga orang-orang yang bertemu dengan saya itu mencapai impian karir politik tertingginya.